Pengakuan jujur Bojan Hodak usai Persib Bandung hancurkan Borneo FC. Tim asuhan Bojan Hodak tampil dominan saat menjamu sang pemuncak klasemen di GBLA. Gawang Persib memang sempat kebobolan lebih dulu dari gol Joel Vinicius, namun Persib cepat bangkit dan membalas melalui gol yang dihasilkan Ramon Tanque, Federico Barba, dan Sadil Ramdhani. Bojan Hodak mengakui dirinya cukup terkejut dengan performa anak asuhnya di laga ini. Beladeni klub yang sedang memuncaki klasemen, tidak nampak keraguan dari tim Maung Bandung. Dominasi permainan dan jumlah peluang menunjukkan Persib di laga ini memang pantas meraih kemenangan. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini akan jadi pertandingan yang sulit. Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus. Kami mendominasi sepanjang laga. Bahkan skor 3-1 ini menurut saya bagus bagi mereka, karena pada babak pertama kami mempunyai banyak peluang. Keseluruhan, semuanya pemain bermain dengan baik sejak awal, begitu juga yang masuk dari bench, tutur Bojan Hodak. Di laga ini, dua pemain muda diturunkan oleh Persib. Fitrah Maulana dipasang sebagai starter di posisi penjaga gawang, dan Nazril Alvaro masuk pada babak kedua. Secara mengejutkan, performa keduanya menuai pujian dari pelatih. Kejutan lainnya yang hadir di laga ini adalah saat Ramon Tanque mencetak gol pertamanya untuk Persib. Setelah melewatkan beberapa laga, Ramon pecah telur dan golnya langsung disambut seisi stadion GBLA. Para pemain muda seperti Fitrah dan Nazril tampil luar biasa, jadi saya cukup merasa puas. Ramon juga akhirnya bisa mencetak gol. Ini gol pertamanya dan bisa dilihat tadi seisi stadion begitu menunggu gol tersebut, ujar dia. Dia bermain dengan sangat baik di 4-5 pertandingan, tapi dia cuma tidak bisa mencetak gol. Hari ini dia sedikit tidak beruntung karena sekali mengenai tiang, dan menurut saya dia akan merasa lebih percaya diri, tambahnya. Sementara itu, kata-kata kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana setelah debut perdana dan mengalahkan Borneo FC. Dalam kondisi penuh haru seusai pertandingan, Fitrah terlihat menangis bahagia dan dipeluk oleh pelatih Bojan Hodak. Ia mengungkapkan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih yang mendalam kepada sang pelatih yang telah memberikan kepercayaan besar di laga penting ini. Alhamdulillah pertandingan ini dimenangkan oleh Persib. Terima kasih coach telah memberikan kesempatan bermain buat saya. Mungkin untuk pertandingan ini sangat menyenangkan sekali, kata Fitrah dengan suara bergetar. Fitrah mengaku sangat gugup karena ini merupakan pertandingan pertamanya sebagai starter di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang dipenuhi puluhan ribu bobotoh. Bahkan pada menit ke-17, ia kebobolan setelah kalah 1-1 dari Vinicius dalam skema serangan balik cepat. Meski begitu, ia tidak tenggelam dalam tekanan. Fitrah bangkit dan tampil jauh lebih tenang di babak kedua. Momen terbaiknya terjadi pada menit 77 ketika ia sukses menepis tendangan voli keras Douglas Coutinho. Sebuah penyelamatan yang membuat stadion bergemuruh. Saya baru pertama kali main di home, banyak supporter. Tadi di awal-awal memang agak tegang karena debut pertama kali. Alhamdulillah saya bisa melewati ini semua, tambah Fitrah. Kemenangan ini terasa lebih spesial bagi Fitrah. Selain menjadi debut perdananya sebagai penjaga gawang utama Persib, ia mempersembahkan penampilan tersebut untuk orang-orang terdekat yang selama ini mendukungnya tanpa henti. Debut ini saya persembahkan untuk mama tercinta dan keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan saya, dan untuk calon istri saya, pungkasnya. Berita lainnya, bermain 7 menit yang mengumumkan masa depan cerah Nazril Alvaro. Balik hiruk-pikuk pertandingan Persib kontra Borneo FC, ada satu momen kecil yang nyaris terlewat oleh banyak mata. Sebuah cuplikan waktu yang hanya berdurasi 7 menit namun cukup untuk memperkenalkan masa depan Persib kepada publik sepak bola Indonesia. Namanya Nazril Alvaro, usianya baru 17 tahun. Namun cara ia menyentuh bola, membaca ruang, hingga mengeksekusi operan, mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih matang dari angka di KTP-nya. Saat Nazril masuk ke lapangan, pertandingan masih berlangsung intens. Tetapi tidak ada ketegangan di wajahnya. Tidak ada rasa canggung. Ia bergerak dengan ritme pemain yang sudah terbiasa berada di panggung besar. Nazril adalah representasi dari gelandang modern, mobile, dinamis, mampu mendistribusikan bola cepat, dan punya sentuhan yang stylish, effortless namun efektif.
Bola seolah menempel di kakinya. Gerakannya berani namun terukur. Visinya menghadiahkan kejutan, bukan kekacauan. Dalam usia yang biasanya masih bermimpi menembus bench tim senior, Nazril justru sudah berada di tengah pusaran laga berat Liga 1 dan terlihat seperti ia memang seharusnya ada di sana. Kontra Borneo FC, Nazril hanya bermain selama 7 menit. Tapi 7 menit itu bukan angka biasa. Itu adalah 7 menit yang penuh dengan kepercayaan diri saat menerima bola di bawah tekanan. Di Liga Indonesia yang kerap keras dan penuh duel fisik, tipikal gelandang berteknik tinggi seperti Nazril adalah aset langka. Dan Persib punya itu dalam diri seorang pemain yang bahkan belum genap 18 tahun. Berita lainnya, di tengah beredarnya rumor akan diloan ke Bali United, justru sinyal positif Alveandra Dewangga dapat kepercayaan Bojan Hodak. Kemenangan Persib Bandung atas Borneo FC malam tadi memberi cerita menarik soal sosok Dewangga yang tengah jadi perbincangan publik yang menurut rebornya dirinya santar akan dipinjamkan ke Bali United. Di tengah akan dipinjamkan, justru Dewangga semakin menunjukkan kualitas bahwa dirinya layak untuk mengisi persaingan di starting 11 Persib. Dua laga terakhir membuktikan bahwa Dewangga semakin menarik hati Bojan Hodak. Terbaru saat melawan Borneo, Dewangga tampil sangat baik di posisi bek kiri Persib. Sesekali membantu serangan dan pertahanan, umpan-umpannya hampir membuahkan gol untuk striker. Namun Bobotoh dibuat was-was setelah rumornya Dewangga akan dipinjamkan ke Bali United pada putaran kedua nanti. Adanya informasi akan diloan diungkap oleh akun seputar transfer pemain di Instagram Ghostball. Menarik dinantikan, akankah Bojan berubah pikiran untuk tidak meminjamkannya dan justru akan terus memberi kepercayaan kepadanya. Berita lainnya, reaksi Lefundes usai pesut Etaman kalah beruntun. Usai laga, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengakui keunggulan sang juara bertahan. Dirinya hemat bicara dan mencari penebusan di laga lanjutan kontra Persebaya Surabaya. Selamat untuk Persib Bandung karena mereka bisa menang. Dari sisi lainnya kami akan beristirahat sedikit untuk mendapatkan waktu yang sangat cukup untuk kita nanti hadapi Persebaya Surabaya, kata Lefundes. Kekalahan beruntun usai 11 kemenangan dicatatkan membuat Lefundes mawas diri, ia akan segera membenahi tim. Pasti nanti ada evaluasi, tapi itu kami akan lakukan internal antara staf pelatih maupun pemain. Pasti ada hal-hal yang perlu kami koreksi, bebernya. Borneo bisa saja mencuri 1 poin ketika melakukan gempuran pada menit-menit akhir pertandingan. Namun sial Sadil Ramdhani melakukan kill the game dengan golnya.